Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari kita puji Dia, Allah kita yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia patut diselamatkan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia patut diselamatkan, puji Dia, Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia patut diselamatkan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja, katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Hey. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau
perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Yo katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihkan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Yesus Raja mulia. Yesus. Hey. Yes, God. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan-Mu, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan Kau agung perkasa. dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami berikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Penguasa penyelamat hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan
dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Thank you, Inilah hidupku, berikan kepadamu. Inilah hatiku, ya hatiku Tuhan, hanya bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan damai-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu. Yes, Lord. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamatku. Ku percaya Tuhan, Haleluya, haleluya. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
lembah yang gelap, ku tak takut, karena Dia besertaku. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah gelap Tuhan, Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Dia besertaku. thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKPB MDC Batam. Salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun 2021. 2 minggu lagi kita sudah masuk 2022. Namun masalah dunia belum kelihatan selesai atau membaik. Karena kabar terakhir, update Corona 1 Desember, kasus COVID-19 varian Omicron menyebar di Uni Eropa hingga Jepang. Mari kita tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan yang baik, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan makan yang sehat. Dengan kuatkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus, supaya imun tubuh kita kuat. Dan selalu bersyukur pada Tuhan, karena Indonesia keadaan membaik, makin hari makin baik. Begitu juga kota Batam, makin hari makin membaik. Ya, untuk seterusnya, mari kita mau fokus dalam ibadah kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh datang menghadap Engkau. Biar kuat kuasa Tuhan berbicara kepada kami untuk berapa puluh menit ke depan. Kami mau buka hati pikiran kami untuk terima berkat-berkat Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Mengurapi kami sebagai pembicara dan setiap saudara dimanapun mereka berada. Sehingga mereka sungguh-sungguh fokus beribadah kepadamu, mendengarkan kebenaran-Mu, dan terima berkat yang dahsyat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tema bulan Desember ini adalah damai di tengah kesulitan. Dan minggu ini kita bicara satu nama tentang Allah yang perkasa. Berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, kita dapat menemukan alasan-alasan untuk tetap bersukacita di dalam kesulitan. Agar kita tetap kokoh dan kuat melewati setiap kesulitan hidup untuk menyambut masa depan dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saudara, saya perlu jelaskan, memang di tulisan elektronik ini ayat 1 ini masih dalam pasal 8 ayat 23, ya. Di sini dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu.
Kalau dahulu Tuhan meredakan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat kedua atau di dalam Alkitab, ayat pertama berkata bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terus selanjutnya dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat ketiga atau di sini ayat keempat dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Ayat keempat atau ayat kelima di sini dikatakan, sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Selanjutnya ayat kelima di Alkitab atau ayat keenam di dalam tulisan elektronik Alkitab ini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, dalam ayat 5 maksud saya ayat ke-6 dalam elektronik Alkitab yang kita baca tadi, tentang seorang anak telah lahir untuk kita. Ayat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus, seperti di dalam pasal 7 ayat 14 juga. Kelahirannya akan terjadi pada saat dan tempat tertentu dalam sejarah, yang setiap tahun kita rayakan pada tanggal 25 Desember, yang terjadi di Bethlehem. Anak Mesias ini akan lahir dengan unik dan menakjubkan. Maka setiap tahun dunia memperingati dengan penuh sukacita, khususnya kalangan orang percaya. Nabi Yesaya menandai ada 4 tugasnya selaku Mesias. Yang pertama, penasihat ajaib. Mesias sendiri akan menjadi keajaiban kodrat. Ia akan menunjukkan sifat melalui semua perbuatan dan mujizatnya. Penasihat ajaib akan merupakan penjemaah hikmat yang sempurna dan mempunyai kata-kata kekal. Selaku penasihat ajaib, ia akan mengungkapkan rencana penyelamatan yang sempurna. Hal ini telah kita bahas minggu lalu. Dan minggu ini kita pelajari tugas yang kedua selaku Mesias. Di dalam Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani, yang disebut namanya Allah yang perkasa. Saudara, itu juga tertulis dalam Kolose pasal 2, dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Sebutan Allah yang perkasa dalam bahasa Ibrani itu El Gibor. Ya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ataupun 6 yang tadi kita baca. Tidak mungkin dapat
dapat dipahami secara memadai tanpa memperhatikan situasi historis di baliknya tentang Allah yang perkasa ini. Dan El Gibor adalah dari dua kata yang mana kata El berarti Allah yang kuat dalam bahasa Indonesia. Kata kedua dari nama tersebut adalah Gibor, yang artinya kekuatan, kuasa, pahlawan. Dan dunia mendefinisikan seorang pahlawan berdasarkan kecakapan fisik, bakat, atau kekayaan. Tapi Alkitab menyatakan bahwa satu-satunya yang layak disebut pahlawan adalah dia yang keperkasaannya tidak tertandingi. Pada waktu nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya, bangsa Yehuda sedang menghadapi kemelut secara politis dan militer. Mereka sedang dikepung atau dikuasai ketakutan karena dikepung oleh bangsa Israel dan bangsa Aram. Itu tertulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 dan 2. Dominasi bangsa Asyur yang kian meningkat menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bagi bangsa Yehuda. Itu tertulis dalam Yesaya pasal 8 ayat 3 sampai 8. Dan di tengah ancaman seperti itulah janji tentang kedatangan El Gibor diberikan. Sang El Gibor akan melepaskan Gug dan Gandar, orang-orang yang tertindas, serta mematahkan tongkat si penindas. Seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 3 tadi. Ya, El Gibor atau Allah yang perkasa akan membebaskan yang pertama, beban berat yang dipikul dari bahu umatnya. Maksudnya segala tekanan, masalah dunia, segala kesusahan, masalah yang dihadapi akan dipikul olehnya. Yang kedua, mengalahkan bangsa-bangsa yang menindas dan memeras umatnya. Yang ketiga, tidak ada perang lagi. Seperti yang dikatakan ayat 4 yang kita baca tadi, semua sepatu tentara akan dibuang ke dalam api. Dalam bagian-bagian selanjutnya dari kitab Yesaya, kita tahu bahwa Sang Putra yang kita baca tadi adalah hamba Tuhan yang menderita, yang ditulis di dalam Yesaya pasal 53. Maksudnya, keperkasaan El Gibor dimanifestasikan bukan dengan kekerasan dan peperangan, melainkan dengan pengorbanan. Ia menanggung kejahatan orang lain di atas pundaknya. Yang dominan di kalangan orang-orang Kristen Injili, keilahian El Gibor atau Allah perkasa ditafsirkan sebagai bukti bahwa Yesus Kristus Sang Putra adalah Allah. Nubuatan tentang kelahiran seorang putra atau Allah yang perkasa akan menyelamatkan Yehuda. Dalam ayat 5 dikatakan sudah digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Rasul Matius menafsirkan kelahiran dari anak darah Maria sebagai realisasi dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Kali ini jelas keselamatan yang ditekankan bukan secara politis. Sebagai Allah yang perkasa atau El Gibor, Yesus Kristus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dengan keperkasaannya menanggung penderitaan hukum dosa dunia ini atau dosa dunia,
dosa saudara dan saya yang seharusnya dikenakan pada kita. Dia dicaci maki, dia tidak balas. Dia yang disalahkan dan dihina, dia tidak menjawab apa-apa. Dia hanya diam saja. Bahkan disalibkan. Dan dengan keperkasaannya, dia tidak membalas semua kejahatan yang ditimpakan kepada dia. Saudara, dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, sekali lagi, ia atau Allah perkasa, Allah yang perkasa adalah keturunan Daud yang akan memimpin umat Allah dengan segala kebesarannya. Karena dia adalah pemimpin yang dengan keperkasaannya mau hidup miskin supaya umatnya menjadi kaya. Seharusnya di penjara orang jadi stres. Tetapi dalam perjanjian baru tertulis ada Allah yang perkasa menyertai Rasul Paulus. Maka dia kuat. Dia malah bisa hibur jemaat di luar penjara. Karena dia dipenjarain karena dia menyampaikan Injil. Dia mengalami penderitaan, dipukul, dicaci. Dia tetap kuat. Dia tidak stres. Dia tetap memiliki keperkasaan dari Allah yang perkasa itu. Maka sekali lagi pada jemaat di Filipi dituliskan surat supaya mereka tetap bersukacita. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang doktornya banyak, yaitu bernama Pak Kris Maratika, yang rela berikan tanah berhektar-hektar, baik sekolah tinggi, yang untuk sekolah tinggi, teologi yang dia miliki, di dalamnya dia tidak menaruh nama dia, tetapi diserahkan kepada yayasan. Dan setelah dia habis jabatan ketua yayasannya, dia juga serahkan orang lain yang merupakan anak muridnya, bukan anak kandungnya. Dia serahkan kepada dia untuk mengurus. Saudara, dengan itu orang yang perkasa itu tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mencari popularitas, tidak mencari harta sendiri, tetapi relakan semua yang dia miliki untuk pelayanan. Begitu juga kita tahu ada seorang ibu Teresa yang dengan keperkasaan Allah bisa hidup di Kalkuta, hidup di tempat orang susah, orang miskin, bahkan orang yang sakit kusta. Mungkin kalau orang lain jijik, najis, dan tidak kuat menghadapi orang kusta yang bau, yang kelihatannya sudah jelek. Tetapi dengan kekuatan keperkasaan dari Allah, dia mampu melayani setiap orang kusta di India itu. Karena ada Allah yang perkasa yang menyertai dia. Saudara, ia juga adalah sang raja yang akan, maksudnya Allah perkasa ini, menggembalakan umatnya. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, gembala yang baik yang seperti yang dituliskan dalam ayat keempat, dalam Mazmur 23 berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertai aku, bersertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang Allah
yang perkasa lakukan pada umatnya. Saudara, di dalam Matius pasal 2 ayat 6 berkata demikian, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itulah yang dikatakan tentang Allah yang perkasa, El Gibor itu, sehingga siapa saja yang sungguh-sungguh menerima dia, Yesus Kristus, El Gibor, Allah yang perkasa, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan dibebaskan dari ikatan dosa. Dan bukanlah titik akhir, mereka juga akan digembalakan dengan tangannya yang berkuasa, sehingga ketakutan tidak lagi menguasai atau mengontrol kehidupan orang itu atau kehidupan kita. Kiranya momen akhir tahun ini memberi kita sebuah penghiburan bahwa Allah yang perkasa telah lahir bagi kita. Serahkanlah pergumulan kita kepadanya. Sekali lagi, Allah yang perkasa, El Gibor, dia telah datang ke dunia ini yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah keselamatan kita atau keselamatanmu. Dialah pemimpin kita. Dialah gembala kita. Saudara, kalau saudara belum terima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Rajamu. Maka engkau akan memperoleh Allah yang perkasa itu diam di dalam kehidupanmu. Maka walaupun keadaan semakin sulit, tetapi kalau Allah yang perkasa menyertai engkau, menyertaimu, engkau akan tenang. Engkau akan tetap kuat. Engkau akan tetap kokoh untuk masuk menghadapi tahun 2022. Saudara, demikian apa yang saya sampaikan tentang Allah yang perkasa ini. Ya, salah satu nama yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang Mesias atau Yesus Kristus. Untuk minggu seterusnya kita akan belajar lagi sifatnya yang sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja Damai. Jangan lupa membagikan link YouTube ini pada saudaramu, sahabatmu, dan rekan-rekanmu dimanapun mereka berada. Dan kalau saudara mau memberi persembahan ucapan syukur, bisa transfer ke rekening yang tertulis di monitor ini. Mari kita akan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami diberi kesehatan, beri kekuatan untuk datang beribadah kepadamu. Kami juga tetap bawa bangsa ini, negeri ini ke dalam tanganmu. Biar bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Mark Amin, serta semua menteri dalam kabinet Indonesia Maju ini, terus memajukan Indonesia. Biar mereka diberi hikmat marifat dari Tuhan, dan punya hati yang takut akan Tuhan, tetap melayani di Indonesia ini, sehingga Indonesia boleh merasakan kemakmuran, kedamaian, dan sukacita dari Tuhan. Begitu juga kota kami di Batam. Tuhan berkati Bapak Wali Kota kami, serta semua jajaran pemerintahan, biar mereka tetap kuat,
tetap memiliki hikmat marifat untuk melakukan segala tugas mereka. Sehingga kota ini adalah kota yang makmur, kota yang damai. Dan khususnya tenaga-tenaga kesehatan, kami serahkan kepadamu, biar mereka juga boleh melayani orang yang sakit, baik sakit COVID-19 atau sakit apapun juga. Sehingga setiap orang di Indonesia menjadi sehat, menjadi kuat di dalam Kau. Tuhan sertai tenaga-tenaga kesehatan dengan imun yang kuat, dengan hikmat marifat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, selanjutnya semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus boleh memimpin saudara sekalian, sehingga apapun saudara kerjakan disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Begitu juga keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Begitu juga kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Dan pendidikanmu adalah pendidikan yang berhasil di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara sekalian, untuk selanjutnya, terimalah berkat Allah yang melimpah-limpah sukacita, yang melimpah-limpah damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.